Bahkan para jamaah al-Islam rahimakumullah, di dalam syurga itu ada salah satu kenikmatan yang bisa dinikmati oleh kita, yaitu bidadari-bidadari syurganya Allah. Ini kalau berbicara bidadari ini kayaknya yang doyan laki-laki nih. Dan Tata pernah baca di dalam kitab Daqaiqul Akhbar bahwa sifatnya itu bidadari syurganya Allah subhanallah. Itu bidadari syurga, rambutnya yang terbuat dari helai-helaian sutra, kemudian tubuhnya, aromanya yang begitu sangat wangi sekali dengan aroma-aroma syurganya Allah. Bahkan di dalam itu kitab dikatakan andaikan, ini andaikan ya, andaikan itu bidadari syurganya Allah meludah, ya satu ludahan saja diludahkan ke alam dunia, maka seluruh alam dunia itu akan penuh semerbak dengan wewangiannya. Subhanallah, itu baru ludahnya satu bidadari loh. Apalagi bidadarinya ya. Ini kayaknya yang senang mendengar para bidadari ini para kaum Adam ini. Dan sekarang para kaum Hawa udah mulai ngiri nih kayaknya ya. Kepada para bidadari-bidadari syurganya Allah. Tapi wahai para perempuan, para wanita, kita tidak perlu mengiri kepada para bidadari. Kenapa? Secantiknya bidadari, seindahnya bidadari, sewanginya bidadari, kalau kita dikersakakan oleh Allah akan masuk ke dalam syurganya Allah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada makhluk yang begitu lebih indah daripada bidadari. Siapakah itu? Kita. Sosok wanita yang salihah yang Allah dikehendaki masuk ke dalam syurganya Allah. Ya, kebayang ya gimana nanti cantiknya kita. Cantiknya bidadari saja itu diceritakan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Ketika malaikat Jibril alaihi salam masuk ke dalam syurganya Allah. Kemudian malaikat Jibril melihat ada sosok yang begitu sangat indah sekali. Saking indahnya diceritakan di dalam itu kitab malaikat Jibril tuh sampai tidak mensadarkan diri. Sampai pingsan gitu ya. Sampai tidak mensadarkan diri, saking indahnya itu sosok bidadari. Dan ketika pertama kali melihat malaikat Jibril justru mengira bahwa itu adalah Allah. Ketika terbangun, itu bukan aku wahai Jibril, tetapi itu adalah makhluk yang aku ciptakan dan dia namanya adalah bidadari. Subhanallah. Itu sosok malaikat Jibril, malaikat loh ini. Melihat bidadari udah tidak ingat. Apalagi kalau misalkan nanti suami kita ya. Yang masuk ke dalam syurganya Allah ketika melihat bidadari itu seperti gimana itu responnya ya suami kita ketika melihat bidadari. Jadi sekali lagi bagi para wanita tak perlu mengiri kalau misalkan kita masuk ke dalam syurganya Allah maka kita akan lebih indah, lebih cantik dari bidadari tersebut. Jadi kalau misalkan yang saat ini ketika kita melihat di cermin kok perasaan aku gak cantik-cantik amat. Ya, syukurilah nikmat yang Allah berikan kecantikan paras kepada kita ya. Kalau kita lihat di cermin perasaan tubuhku gak seksi-seksi amat. Tidak apa-apa, secantik bagaimanapun wanita, seseksi apapun itu wanita, itu tidak akan bertahan lama. Tidak akan bertahan lama. Ya, siapa sih segimana cantiknya ketika udah sepuh, ketika sudah nenek-nenek. Apakah masih bisa bertahan kecantikannya? Tidak ada yang diceritakan bertahan kecantikannya. Ya, karena namanya juga dunia bukan alam yang abadi. Seperti itu. Nah nanti kalau misalkan kita masuk ke dalam syurganya Allah, maka kita akan seyakin-yakinnya kita akan melebihi cantiknya daripada bidadari. Nah ini ada apa ya? Ada suatu ingatan juga sih dari Teteh nih untuk para suami. Karena Teteh tuh pernah sempat dengar gitu ya, para kaum laki-laki sedang berkumpul terus ngobrol-ngobrol gitu dan terdengar gitu oleh telinga Teteh. Ada kaum laki-laki yang berbicara seperti ini, aku nih gak sabar pengen masuk ke dalam syurganya Allah. Kenapa kamu pengen segera masuk ke dalam syurganya Allah? Karena aku ingin segera menikmati bidadari. Ya Allah. Jadi kamu masuk ke dalam syurga karena pengen nikmati bidadari? Iya, aku pengen segera masuk ke surga karena aku pengen segera nikmati bidadari.
Ada yang berbicara seperti itu. Dan ada juga ini satu laki-laki lagi yang berbicara, aduh nanti kalau aku ke surganya Allah udah deh, nanti istriku aku mah gak apa-apa deh, diganti aja deh istrinya dengan bidadari, tak perlu istriku yang sekarang saat ini. Kenapa? Habis nanti kalau berbareng sama istriku lagi mungkin nanti aku takutnya bosan. Ada yang bicara seperti itu, takutnya bosan, ya Allah. Habis gimana aku nggak bosan ya, kebayang nggak udah istriku aku nggak terlalu cantik. Kemudian bawel pula, sering ngomel setiap harinya, setiap hari selalu meminta sesuatu, membuat aku tuh gak betah misalkan di rumah. Sampai-sampai sang suami berbicara, gak apa-apa deh nanti aku kalau dimasukkan ke surga oleh Allah, aku tak berkumpul dengan istriku lagi juga tidak apa-apa. Ya Allah. Entah itu apakah bercanda, tidak tahu. Tetapi andaikan itu bercanda dan itu bukan termasuk suatu candaan. Ya, wahai para suami, itu bukan termasuk suatu candaan. Tidak boleh sama sekali ada niat di dalam hati kita tidak ingin berkumpul dengan dengan istri kita. Segimana bawelnya, segimana kekurangan fisiknya, segimana kekurangan ya mungkin sikapnya yang ia lakukan, yang namanya manusia. Toh kalau kita melihat akan diri kita juga sama, mungkin kita juga banyak kekurangannya di depan istri kita, seperti itu. Jadi harusnya para suami itu berkata seperti ini, saya ingin ya Allah yang menjadikan bidadari surga saya nanti kelak di akhirat itu adalah istri saya sendiri.